Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Pada pelajaran ilmu mantek yang ke-12 ini, kita akan membahas pengertian lafal kulli dan lafal juz'i. Al-kulliyu wal juz'iyu. Nulahid mayali, perhatikan kalimat berikut ini. Dzalikal kitab, artinya itu kitab. Zaidun, orang bernama Zaid. Anta, kamu, artinya orang yang kedua. Amerika, nama sebuah negara yang di benua Amerika sana. Kalimat-kalimat tersebut tidak mungkin sesuai, tidak mungkin bisa diberi makna kecuali diberi makna dengan satu makna saja yang telah ditentukan. Dzalikal kitab, itu kitab. Kata dzalikal kitab hanya bisa diartikan kitab itu, bukan kitab yang lain, bukan kitab yang jauh, bukan kitab di dekat situ, bukan. Tapi kitab itu sesuai dengan maksud petunjuk daripada orang yang mengatakan. Zaidun artinya orang bernama Zaid. Kalimat Zaidun ini hanya bisa diartikan orang yang bernama Zaid. Zaidun hanya bisa diartikan Zaid, tidak bisa diartikan lainnya. Anta, kamu laki-laki. Ini hanya bisa diartikan kamu laki-laki atau orang yang kedua ini. Tidak bisa diartikan lain. Jadi kalimat-kalimat ini kalau kita perhatikan, maknanya hanya punya satu. Maknanya hanya satu. Tidak bisa dimaknani dengan makna banyak. Kalimat-kalimat tersebut dalam ilmu mantek dinamakan lafadz juz'i. Contoh lain, Indonesia, Demak, Habib Rizik. Kalimat-kalimat tersebut tidak mungkin sesuai, tidak mungkin bisa diberi makna, kecuali diberi makna dengan satu makna yang telah ditentukan. Kalimat-kalimat ini, kalau kita perhatikan, maknanya hanya satu. Tidak bisa punya makna banyak. Misalnya Indonesia tidak mungkin diberi makna lain selain negara di benua Asia, tepatnya di Asia Tenggara. Indonesia tidak bisa dimaknani selain itu. Kata Demak, maknanya hanya satu, yaitu sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Tidak bisa diberi arti lain. Habib Rizik, yang dimaksudkan pasti mantan ketua FPI yang sudah dilarang rezim Jokowi, yang sekarang diadili karena masalah kerumunan. Tidak bisa diartikan orang selain dia. Jelasnya akalmu hanya punya bayangan satu makna tok. Akalmu menolak adanya makna-makna lain. Akalmu akan menolak kalau misalnya Demak dimaknani tidak kota kabupaten di Jawa Tengah. Misalnya ada orang yang mengilu-ilukan Habib Rizik di hadapan Anda. Habib Rizik itu seorang ulama yang pemberani, yang cerdas, yang lihai di dalam berdebat. Ketika menyimak nama itu, saya yakin bayangan Anda akan langsung tertuju pada satu sosok yang kamu kenal sebagai mantan ketua FPI yang sekarang diadili oleh rezim Jokowi yang diduga melanggar prokes di masa Covid. Contoh-contoh tersebut dalam ilmu mantek disebut
lafat juz'i. Wal juz'iyu fi lughatil manatiqah huwa al-mufrad alladzi yamtani'u sidquhu ala aktsara min wahidin. Dalam bahasa ilmu mantek yang disebut juz'i ialah kalimat yang pikiranmu menolak untuk membenarkan adanya makna lain lebih dari satu. Artinya, akal kita itu mencegah atau akal kita menolak adanya banyak makna terhadap kalimat tersebut. Jadi kalimat juz'i itu kalimat yang maknanya bersifat khusus. Karena ia bersifat khusus, maka kalimat itu tidak bisa diartikan lebih dari satu makna. Karena ia bersifat khusus, maka kalimat itu tidak bisa diartikan lebih dari satu. Sekali lagi, karena ia bersifat khusus, maka kalimat itu tidak bisa diartikan lebih dari satu. Kalimat juz'i ini sering diistilahkan dengan kalimat parsial. Al-kulliyu. Contoh, kitabun, nabiyun, syakhsun, qaratun. Kitabun kitab, nabiyun nabi, syakhsun orang, qaratun benua. Kita pernah membaca banyak kitab. Kita juga pernah mendengar cerita banyak nabi. Kita juga pernah berkomunikasi, bercakap-cakap dengan banyak orang atau manusia. Kita juga pernah mempelajari ilmu bumi. Dari itu semua kita menjadi tahu apa arti kata kitab, apa arti kata nabi, manusia, benua. Kalimat-kalimat tersebut di atas bukanlah kalimat yang bermakna satu, tapi kandungan maknanya banyak. Kalimat yang maknanya tidak terbatas satu, inilah yang disebut kalimat atau lafaz kulli. Jadi, kulli adalah lafaz atau kalimat yang bersifat umum, atau kulli adalah lafaz yang bersifat universal. Contoh, kitab, nabi, manusia, benua, negara, hewan. Kalimat-kalimat ini kalau kita perhatikan, maknanya tidak hanya satu, tapi punya banyak makna. Contoh, kitab. Maknanya bisa macam-macam kitab. Ada kitab ilmu tarikh, ada kitab ilmu bumi, ada kitab fikih, ada kitab Safinah, ada kitab Sulam Taufik, ada kitab Takrib, dan seterusnya. Jadi kalimat kitab adalah kalimat kulli. Artinya kitab itu maknanya bisa bermacam-macam kitab. Maksudnya, kalau kamu mendengar kata kitab, maka pikiranmu bisa membayangkan kitab ilmu fikih, kitab ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Kalimat kitab inilah kalimat kulli. Manusia, maknanya bisa macam-macam manusia. Mendengar kata manusia, pikiranmu bisa membayangkan orang bernama Haikal, Kausar, Haidar, Amir, Amin, dan lain sebagainya. Kalimat manusia inilah kalimat kulli atau universal. Karena di dalamnya ada bermacam-macam manusia. Kata benua, maknanya bisa bermacam-macam benua. Mendengar kata benua, bayangan pikiranmu bisa benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, dan lain-lain. Kalimat benua inilah kalimat kulli atau universal. Hewan, maknanya bisa macam-macam hewan. Pikiranmu bisa memaknai dengan hewan singa, burung, anjing, dan seterusnya. Kalimat hewan inilah kalimat kulli atau universal.
Wa fil lughatil manatiqah wa ma la yamtani usidku ala aksara min wahidin. Dalam bahasa ilmu mantek yang disebut kuli ialah kalimat yang pikiranmu menolak untuk membenarkan bahwa kalimat tersebut hanya satu makna. Artinya akalmu mencegah adanya makna tunggal. Pikiranmu menolak bahwa kalimat tersebut artinya hanya satu tok. Jadi mudahnya kalimat kulli adalah kalimat yang maknanya bersifat umum. Kesimpulan, kulli adalah kalimat atau lafaz yang bersifat umum. Sedangkan juz'i adalah kalimat yang bersifat khusus. Kulli adalah lafaz universal atau kata yang bermakna universal. Sedangkan juz'i adalah lafaz yang bersifat parsial, yang bermakna parsial. Kulli berlaku bagi banyak individu, sedangkan juz'i hanya berlaku bagi individu tertentu. Ya, itu sekarang saya ingin mencoba pemahamanmu. Perhatikan pertanyaan ini. Ada orang yang namanya Ahmadi. Kata Ahmadi itu termasuk kulli apa juz'i? Sebutkan alasannya. Pertanyaan kedua. Di desa Purwosari ada 4 orang yang bernama Nur Kholis. 1. Nur Kholis yang menjadi kepala desa. 2. Nur Kholis yang menjadi carik desa. 3. Nur Kholis yang menjadi naib atau pegawai KUA. Dan 4. Nur Kholis yang menjadi guru SD. Ketika saya mengatakan Nur Kholis sedang sholat, ketika saya mengatakan Nur Kholis sedang sholat. Nah, kata Nur Kholis tersebut termasuk kalimat atau lafaz yang kulli atau juz'i. Sebutkan alasannya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.